Ingkar itu apa? Menolak kan? Ya, tidak menjalankan. Angka mengingkar sokoma masru'iyataha, ya, syariatnya sholat idai, ya, syariatnya tata caranya idai ini. Jadi nggak mau melaksanakan sholat id. Kita mulai dewasa. Kalau besok maju muka baru, ya sudah. Kalau baru ya alhamdulillah, nggak perlu ramai. Kadang sudah baru pas sholat ya bajuin temannya, kok lebih bagus. Ya, jadi sholat id bukan dengarkan khotib isi khotbah, kamu pusing sama id tidak usah. Ya. Kalau supaya nggak lihat, pakai mukena dari rumah. Jadi nggak terlalu kelihatan dalamnya kan. Baju baru, baju lawas gitu. Nah, jadi seperti itu. Yang berkenanya lah cari yang agak baik, gitu aja lah. Ya, lumayan jangan yang hadiah umroh gitu ya. Ya agak baik gitu ya. Beli yang bagus lah. Yang mahal-mahal, harga 1 juta gitu. Insya Allah, Masya Allah. Ya. Kata sholat id aja masih make up ICU macam-macam, ada berpikir biasa saja supaya tampil, jangan menor-menor kayak barongsai. Wa Abu Dawud Arraja sama Abu Dawud an Zaid ibn Sabit, sholatu ahadikum, adapun sholatnya salah satu kalian semua. Sholatu adapun sholatnya ahadikum, di antara kalian semua. Juga begitu juga bisa. Bahasa Jawa salah suwijine sira kabeh. Salah satu kapan kabeh. Fi baitihi, di dalam rumahnya ahad. Di dalam rumahnya ahad iku afdol, lebih utama. Iku afdol, lebih utama min sholatihi, dibandingkan sholatnya ahad. Min sholatihi, dibandingkan sholatnya ahad. Fi masjidi, di dalam masjidku, kata Rasulullah. Masjid apa? Masjid Nabawi. Ya, ada yang ini masjid illal maktubata, kecuali sholat wajib. Maksudnya apa? Bagi laki perempuan, kalau kalian sunnah di rumah itu lebih utama. Sampai di masjid langsung sholat wajib. Jadi lebih utama di rumah dibandingkan sholat sunnah di masjid. Itu kata Rasulullah. Ya supaya apa? Rumahmu juga tersinarkan oleh cahaya ibadah. Kan tetap beda. Ada rumahku bagus, tapi kayak apa, suhu, bukan suhu, apa kayak nggak ada auranya. Wajahnya putih cantik, tapi nggak ada greget, melihatnya tuh abadi. Nggak cantik sih, nggak putih sih, tapi demen no. Mungkin cahaya wujudnya. Ya, jadi seperti itu. Kok buyu, nggak percaya sama wudhu, berarti jerawat itu sebetulnya nggak perlu pakai yang lain-lain, pakai ilmu wudhu saja. Sembuh. Karena kamu tidak yakin, ya, hasilnya nggak yakin air wudhu ini jadi cahaya, insya Allah sembuh. Ya. Apalagi besok di akhirat bekas-bekas batasan wudhu itu ceplok berkilauan daripada bekasnya bedakan. Kan alami, nggak rusak orangnya. Mencoba menerima takdir Allah. Jangan nanti kayak gini yang nggak harus senang ya ini. Gak usah bingung-bingung. Aku pengen langsing, aku pengen agak gemuk. Yang penting makan enak ya wis gitu. Kayak fiber kami robot. Ada makanan, habisin, gak ada makanan, nyari gitu. Apa? Orang bingung dan badan sudah dinikmati saja. Nikmati masa sehat sebelum datang masa sakit.
Jadi itu nggak usah bingung. Saya kadang-kadang melihat anak-anak itu masya Allah gitu ya. Jilbab tapi kaminya gitu ya. Ya sudah. Wa Ibnu Abi Syaibah wa Raja Ibnu Abi Syaibah an sahabat rajulin ya. An rajulin dari laki-laki. Ya betul. An rajulin kan dari sahabat laki-laki gitu. Tatau umur rajulin, adapun sholat sunnahnya laki-laki, ada kan bahasa Jawa utawi, kalau nanti bahasa Jawa dineng bahasa Madura itu, ya. Utawi, tapi adapun bahasa Jawa, adapun sholat sunnahnya laki-laki fi baitihi, di dalam rumahnya rajul, ibu yazidu engkibaneka. Bahasa Jawa ibu itu engkibaneka, tanda hak itu engkibaneka. Bahasa Jawa ibu yazidu menambahi apa tatawu, ibu yazidu menambah apa tatawu, ala tatawuhi, atas kesunatannya tatawu, atas kesunatannya rajul, ya, atas kesunatannya rajul indan nasi, di sisi manusia. Jadi Anda yang sholat di rumahnya itu menambahi kepada sholat sunnahnya orang yang lain. Nah, seperti itu. Kasolat kafadli sholati rajuli, kayak keutamaannya sholatnya laki-laki. Kafadli sholati rajuli, kayak keutamaan sholatnya laki-laki. Fi jama'atin, di dalam jamaah. Fi jama'atin, dalam jamaah. Ala sholati, mengalahkan sholatnya rajul. Ala sholati, mengalahkan sholatnya rajul. Wahdahu alaihi, sendirinya rajul. Jadi kalau kamu sholat di musola ini dengan jumlah kayak tadi, ada tambahan misalkan mahasiswi yang lain atau mahasiswa yang lain, kita dapat 27 rakaat. Ini malam Jumat kali Sayyidul Ayyam gitu kan ya. Dikalikan jumlahnya sholat itu pahala. Makanya kenapa orang berlomba-lomba di Masjidil Haram, karena di sana sendirian itu 100.000. Kalau misalnya Sayyidina Muhammad sekali sudah dibalas 10 kali gitu kan, dikalikan 100.000. Sehingga kalau di situ misalkan kita sholat jenazah, yang perempuan di sini Anda sholat, di sana sholat, kamu sekali ikuti berapa pahalanya? Ya, sudah dapat jamaah 27, dapat pahalanya yang meninggal, dikali seluruh orang yang sholat di Masjidil Haram. Itu pahalanya, gak dihitung. Paham ya? Itu keutamaan sebetulnya. Kalau kamu sholat di rumah, sholat berdua di rumah tarawih boleh. Ya jangan 27 kali 2. Kalau kamu di masjid di musola, kali orang yang sholat, tidak ada main-main di depan anak-anak ramai itu ya. Kalian sholat. Nah, makanya terbukalah kami menghimbau sering-seringlah sholat di bawah. Yang masih belum terbus ini kan siang sama asar, turun sama asar. Seringkali enggak. Seringkali juga enggak. Seringkali apa juga enggak sholat berjamaah. Walaupun asalnya kata saya sendiri berdua itu diusahakan. Yang mungkin istiqomah ya maghrib, bisa asar, subuh kalau nggak nyaman. Kalau ini apa? Nah ini, tadi ayo semangat. Biar ininya lebih beraura. Ini loh, ini kan kotor. Ini kotor. Anak terbaik nalikan. Kalau ini hilang, apa yang menghilang? Tasbih ini dibuat biasa, lama-lama bulan. Betul. Tapi tasbih ini
setiap hari kamu pegang akan menghilang dengan sendirinya tanpa kamu kasih. Itulah contoh ibadah. Nah, semakin diasah, semakin diasuh, maka semakin menyilaukan apapun itu. Nah, kalau buku bukan tambah bagus, Pak. Ya, artinya kalau bagus tidak pernah dibaca. Justru neko-neko itulah berarti buku sering dibaca, dibuka, bukan dibantal. Ya, jadi contohnya sama semua. Ini semakin dipusingkan, semakin bersih, juga semakin tipis kan begitu kan? Apapun. Jadi kalau melihat barang kuno kemudian sekarang itu indah, mengkilat, jangan dibersihkan sejak tadi. Tapi barang kuno dibiarkan, dia rusak. Ya, bukumu lembab, sepatu gampang rusak karena lembab itu. Ya, karena buku ini juga butuh biaya. Di kedinginan berapa derajat, jadi buku bisa bertahan, gitu kan? Jadi kalau saya ada buku-buku orang ahli perpustakaan itu tidak gampang, apalagi buku kuno, supaya tidak gampang rusak. Paham ya? Jadi itu. Mereka percaya kitabmu yang dulu, apa yang dulu yang saya baca kalau masih punya, ada alim dan muta'alim yang pernah ngaji, kalau pernah ikut, coba cek tulisannya, yang pakai pulpen sudah tidak kelihatan. Karena yang kalau pakai pulpen murahan. Kalau pulpen ini lumayan masih. Kalau pilot yang mau pakai, gampang hilang nanti. Makanya samanya dulu yang ngaji-ngaji ini bukan di Gondor, bukan di Kedua ya, di Masalah, masih pakai maksi. Ya, ininya kemudian cucuk model pena dulu itu, cucuk, kemudian nanti pakai batangan, pakai air panas, digosok-gosok, dia peras ke kapas, setengah cucuk. Itu kalau kena sini seminggu gak hilang. Makanya dulu kalau sampai tidur masih sore tidur dulu, tangannya dilekat di situ. Dibiarkan bangun dari semua ya. Paham ya? Itu jadi udah ya. Sekarang kan sudah teknologi. Ada yang lebih kuat dari ini lagi, anak teknik biasanya mungkin. Yang buat sketsa gambar rotring. Ya, harganya dulu 150.000 dulu itu satu. Sekarang nggak tahu berapa, 01, 02 gitu. Rotring namanya. Dulu saya pakai itu. Ya. Agak besar dari sini, warnanya biru, kebiru-biruan dulu. 01. Waktu itu harganya zaman saya sudah kuliah 150.000. Itu lama hilangnya juga. Jadi kadang-kadang besok kalian tuh menyesal pengalaman saya ya. Kita ngaji ini tahu-tahu kok hilang gitu. Ya Allah gimana ya. Makanya untuk ngajiku sama kayak makan, jangan beli-beli dari pulpen itu yang bagus gitu. Biar berisi tulisannya saja. Kamu dari makan kan sama, biar berisi. Kalau asal makan mas, itu ya mas-mas, mbak semua udah malas-malas. Yang kedua, ini kan sudah ada yang tahu bahasa Arab, kelemahannya. Waktu ngaji saya baca rujuknya, misalkan kayak tadi di sini, wahdahu, misalkan sholat bihi. Waktu saya baca, kamu apa? Iya. Pas dibaca sendiri di kamar, bingung, ini rujuknya kemana ya? Ini pengalaman saya dulu waktu mondok. Waktu kiai baca tuh, ya wes, apa ini? Pas dibaca sendiri, ini rujuknya kemana ya gitu. Ya itu ya. Ini kelemahan. Ya. Sebab karena ada perempuan, dulu di Tebiran itu banyak anak kontol di bulan Ramadan dan libur. Itu ngaji ke Tebiran. Ngaji pondok Sohib Bukhari Muslim. Sohib Bukhari Muslim. Ya satu kalau tahun ini Bukhari tahun depan Muslim. Kan tabelnya segini ya Pak Jilid. Itu dimulai 25 Sya'ban. Berarti 5 hari menjelang Ramadan. 17 Ramadan, paling lama 20 Ramadan berapa? Ngajinya gimana? Mulai jam 7 pagi, istirahat zuhur,
Duhur nanti ganti Bayi Adlan yang di tengah, Bayi Adlan itu, ini Bayi Samsuri yang baca. Ya. Siangnya ke Bayi Adlan yang dibaca Qatrul Qais, tetesan hujan. Setiap dia baca doa panas kayak pun mendung masuk hujan. Baca begitu, bukan makom. Orang bersih sendiri aslinya, tapi santri makomnya di sana. Bayi Adlan asli Cirebon, Bayi Samsuri Cirebon. Itu ngaji Sahih Bukhari, habis asar lanjut lagi, habis maghrib santri ngaji kitab lain, berhenti. Habis tarawih jam 9 sampai kadang-kadang lupa sahur. Tercepat jam 3 berhenti. Setiap hari kayak begitu. Kalau bulan Sya'ban masih enak, santri bawa kopi siang, bawa es, macam-macam camilan. Sedangkan dia setelah lampu begini, sekali begini, sampai sesuatu begini gak berubah. Jadi Masya Allah ikhlasnya. Kita bukan hidup ngajinya, hidup-hidupnya gak sanggup. Paham? Itulah biaya dulu. Gak usah hidup ngajinya. Ya, hanya ada penerusnya, cucunya beliau meninggal, dilanjutkan Gus Isom, orang pintar sekali, masih muda. Sampai beler-beler, berdiri, muter sambil jalan. Itu ngaji, saking gak kuatnya duduk. Paham ya? Makanya penting orang tua dulu itu anak-anak saya. Kalau ngaji itu dikir ngajari jangan rubah duduk, jangan rubah begini. Itu supaya panjenengan istiqomah. Paham ya? Itu saiki ya kata saya, anak saya saja kayak minta amalan itu. Ya nggak bisa dipaksa. Misalkan kayak mabita gini sampai 2 jam itu hebat itu. Misal, nah, ini saja saya bukan karena kita silo yang loading, biji, air silakan begitu kuat terus. Itu latihan sebetulnya. Nah, latihan istiqomah. Paham ya? Ini anak-anak saya biar tahu ketika orang ngaji dulu itu yang gak kita ya cepat aja ngaji karena suasananya enak, beda nanti bikin tugas, bikin apa. Ini kan memang asli mon. Kalaupun di situ ada yang kuliah, ya, jadi kan enak dulu. Ya. Kadang-kadang suasana seperti itu ngani. Ya Allah, kapan udah lagi ya? Sebenarnya. Kadang itu kayak kamu tidur di kos di atas. Saya dulu nggak mikir mau bojo, nggak mikir mau anak gitu kan. Terus tidur. Paling akhir bulan dipikir kok kiriman belum datang gitu kan. Udah itu aja. Ada. Saya ketemu kalian itu kadang di kamar nyanyi-nyanyi kayak Buya. Ya Allah, kayak Buya ya, kayak Umi. Ya begitu sama. Sementara saya tidur di depan masjid tanpa atap, gitu ya. Masya Allah. Ada anak tidur di masjid, tahu pindah ke makom, tidur di makom dan masjidnya kecil. Nyaman dulu kan. Jadi kira kayak gini terusnya enak. Kadang rindu masa-masa itu. Namun katanya waktu tak akan pernah kembali lagi. Makanya nikmati, cobakan ngeluh. Mumpung masih muda. Masa waktu hafalan 5 juz, 10 juz pertahankan, ojo dikurangi baik sonam baik, gitu, ya, paham? Pasti senang, di saatnya nanti pasti senang, paham? Kayak ini saya kalau film mau hidran Malaysia kemarin bahasa Arab bisa dikit-dikit, bahasa Inggris bisa dikit, yang lain bisa Inggris gampang. Buat kamu bahasa Arab kan enak, setawar-menawar ngomong bahasa Arab. Jadi tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu apapun itu, paham ya? Jadi ini kepada anak saya gak usah terpaksa ya, apapun itu, ya. Belajar ikhlas. Jadi seperti insya Allah panjenengan akan dapat ikhlas. Semoga dapat pendamping yang sepaham dengan kalian, ya, yang ngerti tentang kelebihan kekurangan panjenengan. Itu yang paling penting. Insya Allah.
Ibnu Asakir lan aywa Raja Sofi Ibnu Asakir Anjabirin man ada siapa saja iku sholat semaman rakaat ini dua rakaat tapi sholatnya fi qalain di tempat yang sepi, tidak sholat seperti di sini, lampunya tidak seterang ini, agak kuning misalkan gitu ya, kuning gitu ya, dok kuning gitu kan ya. Tidak seperti kalian misalkan di kamar berdua temannya tidur kamu sholat misalkan, kadang malah timbul fitnah. Alim awas terbang buka tidur biasanya. Kadang gak enaknya gitu, kadang kita butuh privasi, kadang sendiri. Tapi kan jenengan semuanya masih terbatas, kalau yang terbatas jadi. Makanya saya tanya, kita ini sudah nikmat dua ya. Saya sampai kuliah di Darul Ulum, ini ada kelasnya bapaknya ini, gitu ya. Saya sekarang masih isinya 14, 2 meter kali 2 meter. Nama itu setelah kemarin kamu satu itu isi 2, bukan isi 3, satu tak sendirian. Kayak itu, Pak. Gitu ya. Jadi apa ya? Mahasiswa yang mondok itu kalau kaya besok gak akan sombong, kalau miskin gak akan kaget. Karena sudah tahu apa beda dengan yang kos di luar biasa. Serius, nggak merasa. Tapi saya nggak mendoakan yang terakhir. Saya doa yang pertama, tadinya bahagia semuanya. Jadi seperti itu. Ya, nggak ada orang tua yang menjatuhkan anaknya itu nggak ada. Kalau bisa, antum semua lebih bahagia dari dia. Kalau punya segini ini, siapa tahu antum boleh 10 kali lipat. Tak bahagia. Walaupun gak itu ngomong, mungkin mertuanya, mungkin ya tak tahu. Ya. Makanya kalau kaya, besok jangan dibelikan aja tanah. Ya. Besok kita bisa wakafkan bangun pondok pesantren atau yayasan windah kayak gitu. Ya, insya Allah. Ini malam Jumat, mudah-mudahan kita mereka lewat. Ya. Saya lebih besar, panjenengan lebih besar. Yang paling penting anak cucu saya mau meneruskan pondok. Karena banyak pondok-pondok itu hancur karena tidak ada generasi berikutnya. Paham ya? Mudah-mudahan semuanya lancar. Layaro yang tidak melihat tempat sepi tadi itu orang dulu, sekarang nggak mungkin. Ada agak takut kita. Layaro yang tidak ada yang melihat bu iman sapa illallah kecuali Allah. Yang melihat kita hanya Allah. Wal malaikatu dan malaikat. Jika kalian sholat di musola ini, lampunya yang kecil aja yang dihidupin, saya mana nggak terlalu terang, Anda khusyuk sholat, tidak ada yang melihat, tapi mata Allah. Nah, katanya di sini apa? Kutiba maka ditulis. Kutiba maka ditulis, ya. Lahu bagi man apa baraatun kebebasan, apa baraatun kebebasan minan nari dari api neraka. Kata mudah-mudahan menulis, kata mudah-mudahan mencatat soal Allah lana bagi kita al-bara'ata ing kebebasan minan nari dari api neraka wa adzabal qabri dan siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau beli jamu. Minta tolong kunci mobil.